Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita belajar bahasa Indonesia bersama dengan saya Pak Koyuroni Pritomo. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang karya ilmiah, yang mana materi yang akan kita pelajari ini adalah materi yang masih ada keterkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya karya ilmiah ini hampir sama ya, kalau dikatakan itu hampir sama dengan materi sebelumnya, itu tentang proposal. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan mengupas dulu tentang struktur ataupun skema pembelajaran kita, bahwasanya di dalam karya ilmiah itu kita akan mengetahui banyak hal. Yang pertama, kita akan mengetahui macam-macam dari karya ilmiah yang notabene itu adalah di dalamnya adalah kita belajar tentang ragam bahasa ya. Ragam bahasa yang dipakai di dalam karya ilmiah, proposal dan sebagainya. Ini ragam bahasa yang melalui pengolahan, yang mana kalau kita lihat dengan ragam bahasa ini, maka akan kita pelajari tentang 3 hal ya, bisa menjadi sebuah karya ilmiah ya, semuanya karya ilmiah karena menggunakan ragam bahasa. Yang pertama, kita lihat ragam bahasa yang ketika diolah menjadi sebuah karya ilmiah itu akan menjadi bisa karya ilmiah, bisa buku. Apa maksudnya baku ya? Karya ilmiah baku. Karya ilmiah baku berarti karya ilmiah yang memiliki tataran aturan yang sedemikian rupa ya, yang di dalamnya itu meliputi ada makalah ya. Kemudian kemarin kita pelajari sudah ada proposal, kemudian ada skripsi, kemudian ada tesis, dan ada disertasi. Kenapa diurut dari makalah, proposal, skripsi, tesis, dan disertasi? Karena di dalam karya ilmiah yang sifatnya ilmiah atau baku itu diurut dari yang terkecil ya. Karya ilmiah yang jenis terkecil ini namanya makalah. Skupnya sempit ya, paling sempit dan paling kecil, hanya tersusun atas beberapa unsur saja. Kemudian berkembang ke nomor 2, yaitu proposal yang sudah kita pelajari kemarin. Ini lebih luas lagi ya. Setelah makalah ya, tingkatan yang kedua karya ilmiah yang bentuknya baku, tingkatan yang kedua namanya proposal. Nah, setelah proposal ada lagi skripsi. Ini lebih ilmiah lagi karena harus melakukan penelitian. Skripsi biasanya dipakai oleh mereka mahasiswa yang melakukan tugas akhir di semester akhir sebelum diangkat atau diwisuda ya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban selama kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana itu harus melalui skripsi. Nah, kemudian setelah skripsi ada tesis, tingkatan lebih tinggi lagi. Tesis ini ya, biasanya digunakan oleh mereka mahasiswa yang akan menyandang gelar S2. Kalau skripsi itu S1 ya, kalau tesis itu
hasil dari penelitian untuk mencapai tingkatan gelar S2. Kalau yang ketiga ini disertasi. Disertasi ini adalah sebuah penelitian atau ilmiah yang biasanya digunakan atau disusun oleh mereka mahasiswa yang akan mencapai tingkat pendidikan S3. Gitu ya. Ini untuk karya ilmiah yang sifatnya adalah ilmiah atau baku. Ya. Kemudian yang kedua, karya ilmiah yang diolah dalam ragam bahasa populer. Ya, ragam bahasa populer, ragam bahasa yang populer ya di masyarakat. Itu ada contohnya tajuk rencana, pikiran pembaca, ulasan, kemudian ada berita ringan, kemudian ada fitur, resensi, dan opini. Ini kalau ragam karya ilmiah yang ragam bahasanya dalam bentuk populer. Ini ada tajuk rencana, pembaca, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah yang ragam bahasanya itu berbentuk fiksi. Nah, fiksi itu diurut dari yang paling besar. Ada novel, ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ini novel. Kemudian ada cerpen, ada komik, ada drama, kemudian puisi, kemudian dongeng. Ya, ini bentuk karya ilmiah yang disusun menggunakan ragam bahasa fiksi. Jelas? Ya, tuh. Ini yang bentuknya fiksi. Ya. Jelas sampai sini? Jadi dalam karya ilmiah bisa disusun dalam bentuk 3. Yang pertama ya, karya ilmiah yang sifatnya kata-katanya baku atau ilmiah melalui penelitian, ini makalah, proposal, skripsi, tesis, disertasi. Kalau karya ilmiah yang menggunakan ragam bahasa populer biasanya muncul di berita ataupun di surat kabar, ada tajuk rencana, pembaca, kemudian ulasan, berita ringan, sampai dengan opini. Kemudian kalau karya ilmiah yang bentuknya fiksi, sifatnya fiksi, ada novel, cerpen, komik, drama, puisi, dan dongeng. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Ketika kita melihat sejarah dari ejaan bahasa Indonesia, sebenarnya pemerintah itu sudah mengeluarkan ejaan ya, pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, yang diperingati dengan adanya Sumpah Pemuda, itu sudah mencetuskan bahwasanya bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional di tanah air kita. Nah, yang bunyinya, kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, konsep dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Jadi sebelum terbentuk bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, dari bahasa Melayu ini dikonsep, kemudian terbentuklah sebuah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu digunakan mulai dari sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun berapa ya kira-kira? Kalian yang sudah belajar sejarah tentunya tahu. Tinggal dilihat nanti bukunya. Baik. Nah, kalau sejarah ejaannya ya, dijelaskan oleh Ophusen. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1901 berdasarkan rancangan Charles Adrian dan von Ophusen dengan bantuan Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Kemudian ejaan versinya Suwandi ya. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1947 dengan surat keputusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan nomor 264
ya, garis miring BHG titik A titik tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini dikenal dengan nama Panitia Ejaan Republik. Makanya sering kalian mendengar orang-orang dahulu menyatakan, wah itu barang lama, zaman dulu sekali, yaitu zaman Republik ini. Kenapa disebut Republik? Ya karena pada masanya itu keluar ejaan Suwanti. Nah, ketiga, ejaan baru bahasa Indonesia. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1967. Tinggal hitung. Ya. Ejaannya Suwanti ini berlaku sampai tahun sebelum 1967 yang dipelopori oleh Anton Mulyono. Kemudian yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Ini yang dipakai sampai saat ini. Ejaan yang disempurnakan disahkan oleh Presiden Soeharto secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1972 di Balai Bahasa. Balai Bahasa di Indonesia itu ada beberapa titik, ya salah satunya ada di Jakarta. Ya, mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan kalian bisa berkunjung ke sana sehingga kalian tahu bahwasanya Balai Bahasa itu tempat di mana karya-karya dan juga pusat berkembangnya bahasa. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya, sebagai bahasa nasional. Maaf, saya ulangi karena ada kesalahan teknis. Saya ulangi ya. Nah ini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tujuan utama bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas bangsa, alat pemersatu dan alat komunikasi antar daerah. Ya, wilayah Indonesia yang terdiri dari beraneka-ragaman suku budaya, ras merupakan kekayaan yang kekhasannya yang perlu dijaga, yang perlu dijunjung tingginya ada martabatnya. Itu. Kemudian selanjutnya kita masuk pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan. Saya ulangi, tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, yang kemudian disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kebenarannya atau keilmiahannya. Ini dicetuskan oleh Eko Susilo dalam bukunya yang dikeluarkan pada tahun 1995 di halaman 11. Jadi karya ilmiah itu adalah sebuah hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang kemudian disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maupun keilmiahannya. Tidak hanya benar tapi juga keilmiahannya. Itu perlu diuji. Inilah karya ilmiah. Berikutnya. Nah, adapun tulisan yang bisa disebut sebagai tulisan ilmiah itu syaratnya adalah yang pertama mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Ya, syaratnya adalah mengandung suatu masalah beserta dengan pemecahannya. Yang kedua, masalah yang dikemukakan itu harus objektif sesuai realita. Masalah yang dikemukakan itu harus objektif atau sesuai dengan realita. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam kurung EYD tadi apa? Ejaan yang disempurnakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. 4. Tulisan disusun dengan metode tertentu.
metodenya dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima, tulisan disusun menurut sistem tertentu. Tuh. Berikutnya, ciri-ciri yang menandai itu sebuah tulisan ilmiah adalah yang pertama, logis, bisa diterima oleh akal sehat, dapat dipahami dengan akal sehat, itu logis. Yang kedua atau B, sistematis, penulisannya tertata, ada urutannya. Kemudian yang ketiga, objektif, sesuai dengan kenyataan. Tuntas, berarti sampai dari awal sampai akhir ditulis secara lengkap. Kemudian kebenarannya teruji. Ciri-ciri yang termasuk karya ilmiah berikutnya adalah kebenarannya teruji. Jadi tidak hanya kebenarannya saja teruji, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan, juga dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang terakhir, tata tulisnya sesuai dengan EYD. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah itu yang pertama, karya ilmiah murni. Karya ilmiah murni itu dapat dibedakan berdasarkan tingkat akademisnya, yaitu menjadi 5. 1. Ada proposal penelitian, laporan, makalah atau paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini yang saya sampaikan tadi, berdasarkan tingkat akademisnya, ya, menjadi 5. Itu proposal penelitian, ada laporan, ada makalah atau paper, ada skripsi, tesis, disertasi. Nah, karya ilmiah populer juga dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan bentuk penyajiannya, seperti artikel, isai, tajuk rencana, pikiran pembaca, ulasan, berita ringan, sampai dengan opini. Nah, berikutnya, sekarang kita lihat dari makalah dulu. Makalah, proposal atau laporan, makalah atau paper, yaitu sebuah karya tulis yang memerlukan studi, baik secara langsung maupun tidak. Makalah ini mengupas masalah secara logis, sistematis, dan objektif. Nah, biasanya disajikan dalam forum ilmiah semacam seminar, lokakarya, kemudian simposium, dan lain sebagainya. Nah, dalam makalah dalam rapat kerja disebut sebagai kertas kerja atau paper ya tadi ya. Sedangkan makalah yang menjadi tugas mahasiswa adalah paper nih. Paper. Ini makalah yang ditujukan untuk tugas seorang mahasiswa disebut paper. Kalau makalah dalam rapat kerja disebut kertas kerja. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, makalah susunannya apa saja? Yang pertama ada judul, kemudian pendahuluan, kemudian isi atau pembahasan, kemudian ada penutup yang tersusun atas saran dan kesimpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Tuh. Yang berikutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian itu merupakan sebuah hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian substansi atau penulisannya itu dilakukan dengan cara ilmiah dan menurut aturan ilmiah yang berlaku. Langkah-langkahnya bagaimana dalam menyusun laporan? Yang pertama ya sama tadi, ada pendahuluan, kemudian pelaksanaan yang tersusun di dalamnya materi dan metode, hasil praktek atau kegiatan, kemudian kajian teorinya, pembahasannya dari praktek tadi, kemudian kesimpulan, diakhiri dengan daftar
pustaka serta lampiran. Lampiran berarti lampiran kegiatan tadi, kegiatan praktek, kegiatan dan sebagainya. Itu ya, itu yang laporan penelitian. Nah, sekarang proposal penelitian. Jadi ada makalah, laporan penelitian. Sekarang adalah proposal penelitian, yaitu sebuah, kemarin sudah disampaikan ya, suatu usulan rancangan kerja penelitian yang memuat beberapa hal penting terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, proposal disusun sebelum kita melakukan kegiatan penelitian, karena ini proposal penelitian. Kalau proposal pembangunan berarti rancangan yang dibuat sebelum melakukan pembangunan. Ini tinggal disesuaikan saja. Nah, sistematika penulisan proposal penelitian itu yang pertama hampir sama. Jadi hampir sama, tetap penulisannya hampir sama dengan makalah, kemudian laporan, kemudian proposal itu sama. Pertama ada judul, ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitiannya nanti untuk apa, itu tertera dalam pendahuluan. Menjadi sebuah narasi disampaikan di sini. Yang kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka mencari sumber-sumber yang sudah menyampaikan atau pernah melakukan penelitian yang terkait atau ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Meliputi setting penelitian, sasaran penelitiannya, rencana tindakannya, datanya, pengambilan datanya, dan analisis datanya. Ini. Yang keempat, penutup, kesimpulan dan saran. Terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nih ya, saya lanjutkan. Untuk proposal, kemudian laporan, kemudian makalah, kalian bisa melihat, mengamati bahwasanya sistematika penulisannya hampir sama. Hanya saja yang membedakan ada judul, tidak ada judul. Tapi untuk spesifik keseluruhannya hampir sama cara penulisannya. Begitu? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, maka saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk tugas, silakan kalian buka link tugas. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari masih seputar karya ilmiah, yaitu dengan materi materi yang berbeda, masih seputar tentang karya ilmiah. Begitu saja, saya cukupkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.